Ya pemirsa, nah sekarang saya tanya kepada Pak Kudri. Pak Kudri, kira-kira mungkin tidak sih Panji Gumilang bisa dikenakan pasal berlapis penistaan agama, mengganggu tertiban Undang-Undang ITE, atau jangan-jangan bisa lolos juga? Ya itu kalau berlapis itu dakwaan, maksudnya mungkin gabungan tindak pidana ya. Dia melakukan beberapa perbuatan yang melanggar tindak pidana, atau ada suatu perbuatan tetapi melanggar beberapa tindak pidana gitu ya. Nah itu kita bicara soal gabungan tindak pidana. Nah di gabungan tindak pidana itu adalah nanti hukumannya itu kan maksimal itu adalah dicari hukuman yang paling terberat dari pasal yang dilanggar itu ditambah sepertiganya. Ya kalau misalnya ini katakanlah penistaan agama pasal 156A KUHP ditambah misalnya ini karena disengaja oleh kalangan Al Zaitun itu menyebarluaskan melalui media elektronik, dikenakan melanggar ITE atau dia dikenakan pelanggaran ketertiban, itu kan ada beberapa tindak pidana yang dilanggar oleh katakanlah Panji Gumilang ya, itu nanti ancaman hukumannya itu adalah yang ditambah sepertiga yang paling berat. Tapi dalam kesempatan ini saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ito itu mengenai pembuktian. Jadi pada waktu yang lalu mungkin perbuatannya itu sudah bisa dianggap menoda atau menodai atau menista agama, tetapi tidak cukup alat bukti, ya nggak ada saksi, ya tidak ada ahli misalnya yang apakah ada ahli mengenai rekaman atau foto gitu kan, itu susah juga pada waktu itu. Tapi kan sekarang ya kan karena ada alat bukti elektronik ya, misalnya dalam ini misalnya ada video dan videonya itu sendiri dibuat oleh kalangan Al Zaitun sendiri, itu kan sudah menunjukkan ada satu perbuatan dan videonya itu ada suaranya, bukan hanya video yang tanpa suara, itu kan kesulitan. Tapi kalau ini ada video, ada audionya, jadi itu ya saya kira lebih mudah untuk membuktikan perbuatan itu ya untuk ditingkatkan ke tingkat kepenuntutan ke pengadilan ya. Jadi waktu yang dahulu mungkin kekurangan alat bukti. Tapi kan yang menjadi masalah yang menjadi pendapat apakah perbuatan itu sudah menoda agama apa belum? Ya itu ada suatu perbuatan yang dilarang dan satu hal lagi ada perbuatan tidak ada alat bukti. Ya jadi kita nggak tahu yang pada waktu yang lalu apakah tidak ada alat bukti yang cukup ya sehingga tidak bisa meningkatkan perkaranya ke pengadilan, atau memang ada alat bukti tapi dianggap perbuatan itu bukan pelanggaran pidana ini. Nah tapi kalau sekarang ini kita secara umum kan orang semua menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sudah tindak pidana. Oke, baik. Mungkin sekarang saya ke Mas Islah terlebih dahulu. Dalam beberapa kesempatan bahkan juga sudah berbicara dan membantah semua tuduhan mengenai sesat, bahkan juga penistaan agama, bahkan kalau bisa ya sudah kita berdebat secara akademis. Nah, kira-kira ini bagaimana? Cukup tidak sih kemudian para kalangan akademisi tidak membawa ini ke ranah pidana, cukup diselesaikan saja? Seperti apa, Mas Islah? Kalau saya lebih setuju kepada persoalan pidana dulu. Artinya ranah pidana penegakan hukum harus masuk ke sana. Karena Panji Gumilang ini kan bukan orang yang biasa-biasa saja. Kalau orang biasa-biasa saja, orang antah berantah gitu ya, punya pemikiran agak nyeleneh ya mungkin lain cerita lah. Silahkan cukup diberikan dengan ajakan-ajakan diskursus keilmuan, penyadaran-penyadaran tentang ilmu akidah dan fikih dan sebagainya. Tapi dia membawahi ribuan santri, dia membawahi ribuan alumni, dan membawahi satu lembaga pendidikan yang bisa dikatakan ini adalah salah satu lembaga pendidikan terbesar di Indonesia hari ini selain Gontor, Tebu Ireng, Lirboyo, dan sebagainya. Ini kan sangat meresahkan terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan oleh Al Zaitun. Makanya sejak awal saya meminta negara harus turun tangan, ada penegakan hukum yang harus ada di situ untuk supaya negara bisa masuk melalui jalur hukum untuk memberikan mitigasi pembinaan terhadap Al Zaitun hari ini. Kita satu hal yang paling penting di sini adalah kita harus bisa memilah antara Al Zaitun sebagai entitas, sebagai lembaga pendidikan, dan Panji Gumilang yang
memang seringkali melakukan akrobatik termasuk juga pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, ini banyak sekali. Kita tidak boleh hanya terpaku terhadap pelanggaran pidana atau perdata yang ada hari ini. Kalau kita mau setback ke belakang, banyak sekali laporan-laporan pelanggaran pidana yang dilakukan, tapi selama ini saya katakan sekali lagi, Panji Gumilang bisa dikatakan the untouchables. Banyak sekali gugatan-gugatan pemalsuan surat tanah, termasuk pemalsuan tanda tangan yang akhirnya sudah ditahan. Belum lagi soal pelecehan seksual yang dianggap tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan perkaranya, termasuk SP3 dan kemudian tuntutan yang kemudian dimenangkan oleh proses peradilan, proses hukum lanjutan yang sampai hari ini tidak bisa dieksekusi. Nah, ini kan semua adalah semacam bahwa dia Panji Gumilang ini memiliki cangkang yang bisa dikatakan orang kuat dan juga mungkin juga punya cangkang orang di luar Al Zaitun yang hadir setiap satu Muharram ke Al Zaitun yang jumlahnya ribuan. Nah, ini adalah bagian dari cangkangnya Panji Gumilang, entah itu pejabat yang kuat, entah pensiunan-pensiunan jenderal yang ada di pemerintahan hari ini, atau orang-orang kuat yang punya akar politik yang luar biasa, atau juga kelompok-kelompok yang sebenarnya ingin menggusur Pancasila dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam lewat NII KW 9 itu. Banyak sekali. Pak Ito, ini boleh harus ada dikomentarin? kajian yang sangat mendalam dari Mabes Polri, saya kira ya. Pak Ito, bahkan ini tudingannya adalah di-backing oleh jenderal-jenderal purnawirawan. Seperti apa, Pak Ito? Baik, saya bicara dari aspek hukum saja, Mbak, ya, bahwa Polri ini kan bagian daripada criminal justice system, ya, di mana kita itu hanya sebagai penyidik, nanti kemudian dari pihak kejaksaan sebagai penuntut dan berujung pada di proses peradilan. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Islah, bahwa kita harus memisahkan antara fikih dengan akidah, ya. Dan tentunya untuk bisa menentukan apakah ini sudah masuk dalam unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu alat bukti, tentunya kita juga harus meminta keterangan dari para ahli yang sehingga nanti bisa diterima di proses JPU. Ya. Kemudian tadi betul yang disampaikan oleh Pak Fakir, ya, yang disampaikan bahwa pada saat saya menangani, ya, itu pada saat itu memang kesulitan kita untuk bagaimana mendapatkan alat bukti yang cukup. Ya. Kemudian ada intervensi, ya, saat itu dari pejabat Kementerian Agama yang sehingga pada saat itu kasusnya ini menjadi mengambang. Nah, ini yang tentunya belajar daripada kasus yang lama. Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa kasus ini tidak akan diambangkan. Apalagi saat ini kita sudah masuk tahun politik. Jadi kasus ini harus dituntaskan. Ya, dan tentunya kita semua berharap bahwa yang dilakukan teman-teman di Mabes Polri itu betul-betul harus dilaksanakan secara cepat, ya, cermat, kemudian juga betul-betul memiliki kepastian, sehingga jangan sampai ini akan bergulir terus menjadi isu politik yang akan mengganggu ketertiban masyarakat. Baik, Pak Ito, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Islah, terima kasih, Pak Kudri, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana ini proses hukum Senin akan mendatangi Barreskrim Polri.